Sangat menohok apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi terkait soal Pilpres 2024, di mana ada satu kejadian yang luar biasa memang yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden Jokowi yang selama ini diuluk-ulukan oleh para NKRI sejati, termasuk salah satunya adalah Gus Islah Bahrawi yang tidak pernah kenal lelah membela bangsa ini, membentengi bangsa ini dari paham-paham radikalisme. Ada satu problem di sana yang membuat Gus Islah sangat geram, di mana dipaksakannya Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dengan melabrak aturan yang sesungguhnya itu sangat fundamental dalam tanda petik ya, bahwa bagaimanapun juga Jokowi ini seorang presiden tidak seharusnya mau masuk demokrasi memanfaatkan celah dari Mahkamah Konstitusi melalui adik iparnya, dan itu sungguh luar biasa. Dan menurut saya bukan saja Gus Islah yang marah, tapi saya kira seluruh orang yang mencintai negeri ini pasti sangat terpukul dengan perlakuan Jokowi tersebut. Kita semua hari ini percuma dipermalukan oleh seorang presiden yang justru mempunyai ambisi-ambisi kekuasaan seperti selayaknya seorang khalifah. Oleh karena itu, saya terus terang justru menjadi salah satu orang yang sangat terpukul, dan juga teman-teman yang lain, bahwa ternyata apa yang kami suarakan hari ini menjadi hambar semua. Percuma. Kami selama ini tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah, tidak juga digaji oleh pemerintah. Kami bergerak ke masyarakat, ke kantong-kantong organisasi Islam seperti Muhammadiyah, seperti NU, hanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9 TV dari Butapan di Talopi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini ada video yang menarik, sebagaimana yang saya cuplikan sepotong di awal itu. Ini luar biasa dari Gus Islah ya, memberikan edukasi buat kita semua. Sekaligus sepertinya adalah pelampiasan amarah terhadap orang nomor satu di Indonesia, yaitu Joko Widodo. Kita tahu bahwa Gus Islah memang ini salah satu aktivis sejati yang berjuang keras paling di depan kalau bicara soal khilafah, dan bahkan beliau berani berbeda dengan orang, sekalipun bagi orang-orang pada umumnya menganggap bahwa apa yang dilakukan Gus Islah itu sesuatu yang menurut ukuran kacamata umum adalah kenekatan. UAS saja pernah ditampol habis-habisan, Rizik Syihab pernah ditampol habis-habisan, dan kali ini Jokowi yang mendapat giliran dikuliti habis-habisan oleh Gus Islah akibat daripada kelakuan Jokowi yang memang sepertinya memberangus demokrasi secara tidak langsung dengan memaksakan undang-undang berubah di Mahkamah Konstitusi terkait soal batas usia bakal calon presiden yang memuluskan anaknya menjadi cawapres hari ini mendampingi Prabowo. Tentu ini menjadi pro kontra, dan itu sah-sah saja, terutama bagi pendukung Pak Jokowi yang fanatik, yang logikanya memang hampir sudah tidak ada lagi. Pokoknya atas disebut nama Jokowi, yang tergambar bagi mereka itu adalah sosok sederhana, sosok yang berpikir tentang rakyat ini tiada hentinya. Tapi fakta yang dikemukakan oleh Gus Islah hari ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi ekspektasi para pendukung Jokowi selama ini ya, termasuk saya. Saya adalah salah seorang fanatisme Jokowi ya, tetapi kejadian baru-baru ini memang membuat saya sudah tidak simpati lagi. Nah, seperti apa paparan Gus Islah? Tolong disimak baik-baik ini, karena ini full murni edukasi ya buat anak bangsa, dan sekaligus menjadi pelajaran bagi pemimpin ke depan agar jangan gampang mengkhianati apa yang sudah dilakukan selama ini. Kita simak videonya secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Bahrawi,
Menyikapi berbagai hal yang terjadi belakangan ini di dalam dunia demokrasi kita di Indonesia, saya sebagai seorang praktisi yang selalu menyuarakan moderasi beragama, terutama melawan kelompok radikal, ekstrim, teror, yang di dalamnya juga termasuk melawan kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila, melawan orang-orang yang ingin menjadikan hukum syariah Islam dijadikan sebagai hukum negara, termasuk juga mereka yang ingin mengubah tatanan pola pemerintahan kita menjadi sistem khilafah, yaitu yang disuarakan oleh kelompok-kelompok kanan maupun kelompok ekstrim kanan yang mengatasnamakan Islam seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Front Pembela Islam, dan berbagai varian-varian kelompok-kelompok kanan lainnya. Menyikapi hal itu, terus terang yang mungkin yang paling terpukul pertama kali adalah orang-orang seperti kami yang sejak lama bergerak ke daerah-daerah terpencil, turun gunung, naik gunung, dan juga ke daerah-daerah pedesaan, ke daerah-daerah perkotaan, daerah kumuh, di mana kami selalu bergerak selama beberapa tahun terakhir untuk menyadarkan masyarakat tentang Pancasila, menyadarkan masyarakat tentang perlunya demokrasi dan positifnya demokrasi. Justru kami betul-betul merasa terpukul. Ternyata Presiden Jokowi, orang yang selama hari ini kita anggap produk dari demokrasi, orang yang dulu kita bangga-banggakan, selalu kita jual ke masyarakat sebagai produk demokrasi, di mana bukan kalangan priai, bukan pensiunan jenderal, bukan juga dari orang-orang yang berada dari level kelas tinggi, bukan bagian dari elit partai dan sebagainya, ternyata bisa menjadi presiden. Presiden Jokowi selama ini kita jual ke masyarakat sebagai orang antah berantah yang mewakili diri kita semua, orang biasa-biasa saja, anaknya supir truk, dia juga hanya seorang pengusaha kayu yang juga bukan kelas tinggi, tapi ternyata bisa menjadi presiden. Kami menerangkan itu kepada masyarakat bahwa inilah meritokrasi. Siapapun punya peluang untuk menjadi presiden sepanjang dia punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kepatutan. Siapapun bisa menjadi presiden. Anak-anak kami kelak, anak-anak kita kelak bisa menjadi seperti Jokowi. Selama ini kami menggambarkan demokrasi itu adalah kesempatan, ruang, hak, dan kewajiban yang sama dalam dunia politik, dalam percaturan politik di Indonesia, dan juga bisa siapapun punya peluang untuk menjadi pemimpin negara. Itu yang selama ini kita gaungkan kepada masyarakat. Tapi betul-betul hari ini membuat kita kecewa, ternyata justru Pak Jokowi lah yang memanipulasi demokrasi untuk kepentingannya sendiri. Ini yang membuat kami prihatin. Ternyata apa yang kami jual, apa yang kami sodorkan, apa yang kami jadikan model kepada masyarakat sebagai produk terbaik dari demokrasi pasca reformasi, ternyata justru mengkhianati demokrasi. Ini yang membuat kami terpukul. Jadi kemudian apa yang membuat kami terpukul juga? Selama ini kami mengagung-agungkan demokrasi, selalu menenggelamkan ajaran khilafah misalnya yang tidak membatasi pemimpin negara, yang membatasi hanya dengan umur, hanya kematian yang menghentikan tugas dan fungsi seorang pemimpin negara. Kalau sudah mati baru pemimpin negara boleh diganti. Sebelum mati bahkan sakit keras pun seorang khalifah tidak boleh diganti kecuali oleh anaknya sendiri yang bisa menggantikan dengan alasan usia atau sakit-sakitan seperti yang terjadi di Saudi hari ini. Saudi ini adalah sistem pemerintahannya al-mamlakah, kerajaan, merupakan bagian dari level tertentu dalam sistem khilafah. Sistem khilafah juga mengenal kerajaan seperti yang ada di Saudi hari ini. Ketika Raja Salman sudah mulai menua, lalu kemudian pangerannya bisa men-take over, mengambil alih pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Dan itu kerajaan. Nah hari ini, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah mengubah melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi cedera, orang tidak lagi percaya kepada Mahkamah Konstitusi, dan juga orang kemudian menjadi curiga dan menjadi tidak lagi percaya kepada demokrasi. Nah ini yang membuat kami terpukul.
di mana di dalam khilafah yang selalu kami suarakan adalah khilafah itu negatif, stigmanya harus kita hantarkan bahwa khilafah tidak memberikan ruang dan peluang yang sama kepada siapapun. Sepanjang hidupnya seorang rakyat jelata akan terus menjadi rakyat jelata. Tapi kalau dia dari kalangan priayi, dia punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, terutama anak raja. Nah, ini yang kemudian kami berikan kepada masyarakat bahwa ini jeleknya khilafah, ini bagusnya demokrasi. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah Jokowi justru menjadi seorang khalifah yang memaksakan anaknya menjadi penguasa berikutnya. Cawapres itu adalah penguasa juga. Dan di sini kemudian dibuat berjenjang. Tidak mustahil kalau ini kemudian kita menutup mata. Pada pemilu berikutnya bisa jadi Gibran akan disulap menjadi presiden dengan peluangnya dia untuk menjadi cawapres hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi penyadaran kepada masyarakat bahwa ternyata Jokowi yang selama ini kita sodorkan ke masyarakat sebagai contoh produk demokrasi yang baik, ternyata hari ini justru menjadi pengkhianat demokrasi. Pertanyaan besarnya bagi kami adalah, lalu untuk apa kami berjuang menyadarkan masyarakat tentang demokrasi dan berjuang untuk melawan kelompok-kelompok pengusung khilafah kalau ternyata Jokowi justru bersikap seperti seorang khalifah. Perjuangan kami kemudian dipermalukan dan semuanya menjadi hambar. Percuma Jokowi menghentikan izinnya FPI, percuma juga menghentikan izinnya HTI kalau ternyata justru kelakuan seorang khalifah justru diakomodasi dan diadopsi oleh dia sendiri. Dia memberaki reformasi, dia mengkhianati demokrasi, dia mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi hanya untuk membuka jalur kepada anaknya sendiri. Persoalan besarnya kemudian adalah dia memaksakan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat presiden. Coba bayangkan. Nah, ini otorisasi dan juga berbagai kekuatan-kekuatan pemerintahan pasti akan dikerahkan oleh dia untuk menggolkan gimana caranya supaya anaknya menjadi wapres. Berbagai otorisasi yang dia lakukan adalah dengan menggerakkan berbagai aparat seperti kepolisian, TNI. Kalau Mahkamah Konstitusi saja bisa dimodifikasi oleh dia dan bisa dimobilisasi segala kekuatan dia, apalagi TNI, apalagi polisi, apalagi aparat-aparat lain sekelas Satpol PP dan sebagainya, apalagi PLT yang memang berada di bawah komandonya dia. Nah, ini yang membuat kami betul-betul Jokowi hari ini seperti seorang raja, seorang khalifah yang menggerakkan Republik Indonesia ini serasa monarki. Ini terus terang membuat kami putus asa. Makanya saya tidak mau lagi bergerak menyadarkan masyarakat untuk tetap berjuang dalam demokrasi, untuk tetap stick on democracy. Ini yang saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi menjelek-jelekan khilafah karena ternyata kita semua dikhianati oleh sebuah produk demokrasi. Kita semua hari ini percuma dipermalukan oleh seorang presiden yang justru mempunyai ambisi-ambisi kekuasaan seperti selayaknya seorang khalifah. Oleh karena itu, saya terus terang justru menjadi salah satu orang yang sangat terpukul dan juga teman-teman yang lain bahwa ternyata apa yang kami suarakan hari ini menjadi hambar semua. Percuma. Kami selama ini tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah, tidak juga digaji oleh pemerintah. Kami bergerak ke masyarakat, ke kantong-kantong organisasi Islam seperti Muhammadiyah, seperti NU, hanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya demokrasi untuk peradaban manusia hari ini. Dan ternyata peradaban manusia itu telah dimundurkan oleh Jokowi dengan atas nama jubah-jubah demokrasi, tapi untuk ambisi pribadinya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit meluap-luap, tapi buat saya Jokowi adalah pengkhianat demokrasi dan pembegal moral-moral demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini sangat tegas ya. Memberikan gambaran kepada kita semua bahwa memang selama ini apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi dengan adanya kejadian ini melunturkan sematan-sematan yang begitu luar biasa buat presiden kita yang satu ini.
dikenal sebagai orang yang sangat sederhana, dikenal sebagai tokoh demokrasi yang memberikan ruang kepada semua orang. Tapi rupanya kemudian faktanya terbalik dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Dan saya kira Usislah luar biasa, begitu berani menyadarkan kita semua betapa Pak Jokowi memang adalah orang yang betul-betul lupa akan jati dirinya hanya karena persoalan kekuasaan yang ada di dalam pikirannya, sehingga seluruh hal dia labrak. Bahwa kemudian itu tidak melanggar, iya, tetapi bagi kita semua ini sangat tidak etis, apalagi kalau bicara soal bagaimana orang melanggengkan yang namanya kekuasaan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian seluruh sahabat-sahabat semua. Laul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.